Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila kafatil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه إلى يوم الطامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. Dusturakum ya ahla jargi wa ya ahla al-batin wa ya ahla nabati wa ya ahla nur, amma ba'd. Jamaah Masjid Darus Shalihin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam majlis ilmu yang mana ini termasuk afdalnya ibadah. Semoga duduknya kita di majlis ini, di tempat dan masjid yang mulia ini membuahkan duduknya kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat wal afiat, terkabul segala hajat, tambah istiqamah, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid dharain amin. Kita sampai pada hikmah yang ke-113. Amaraka fi hadhihi ad-dari bin nadri fi mukawwanatih wa sayakshifu laka fi tilka ad-dari an kamali datih. Amaraka, Allah memerintahkanmu fi hadhihi ad-dar, di tempat ini yakni dunia, bin nadri, untuk mengangan-angan atau melihat fi mukawwanatih, di dalam semua yang diciptakan oleh Allah, wa yakshifu, dan akan membuka, menyingkap itu Allah laka untukmu fil tilka dar, di tempat sana yakni akhirat, an kamali datih, dari kesempurnaan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, seorang mukmin yang sejati, yang faham bahwasanya Allah itu memberikan nikmat tiada henti, Allah itu kebaikannya tidak bisa dihitung saking banyaknya, maka orang mukmin yang sejati yang memahami ini, dia akan semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah rindu, pengen ketemu. Karena obat daripada kerinduan itu pertemuan. Gambarannya begini, kalau ada orang yang baik banget sama sampean, tiap panen apa nganter ke rumah dikasih, tiap punya apa nganter ke rumah dikasih. Kalau enggak dia datang, atau mungkin dia ngutus utusannya, anak buahnya suruh nganter, oh ini dari Pak itu, oh iya makasih, oh ini dari Pak itu, oh iya makasih, belum pernah ketemu, maka lama-lama penasaran, siapa sih Pak itu, siapa itu Pak Fulan itu, siapa sih yang tiap saat ngasih terus, itu siapa? Lama-lama kan kepengen ketemu, pengen tahu, karena penasaran, kok apik men dadi wong.
ada seorang ulama besar. Dia ini punya kenalan orang kaya raya. Orang kaya ini subhanallah cinta sama ulama luar biasa. Sampai-sampai saking cintanya sama ulama ini, orang kaya yang super kaya ini, dia itu sebulan omsetnya, misal pabriknya atau sawitnya atau usahanya misal 100 juta, ini kok nggak tanggung-tanggung 50% dikasihkan kepada gurunya tersebut atau kiainya itu. Akhirnya si ulama yang besar ini ketika pergi ke Madinah umroh ataupun haji, terkenal di sana pengen banyak orang yang antri, pengen apa? Pengen ketemu. Karena ini ulama besar, mumpung di Madinah, yang ada di Madinah antri, pengen ketemu, minta waktu, pengen ketemu walaupun sebentar, walaupun salaman tok, antri. Tapi si ulama ini ndak mau nemui karena terlalu banyak. Nek didemui kabeh akhirnya malah tepar nanti. Kakean wong salaman kakean malah bahaya, kesehatan perlu dijaga. Ndak mau nemui. Subhanallah, akhirnya si ulama ini dengar temannya yang kaya itu umroh juga atau haji juga zaman itu, di saat itu. Akhirnya ndak usah antri, ditelepon langsung, ayo kita ketemuan, ziarah bareng ke Rasulullah. Yang lain antri pengen ketemu nggak ditemui, tapi ini nggak usah antri, nggak usah ngomong, malah ditelepon diajak ketemu. Kenapa? Oh, karena memang dia selalu berbuat baik terhadap ulama tersebut, akhirnya dicintai sama ulama tersebut. Itu gambaran. Nah, nek wong kok api kalian jenengan nggak pernah ketemu tapi ngei terus, oh pengen ketemu pasti kan. Sama makhluk itu manusiawi, sifat manusiawi. Nah ini seorang mukmin yang sejati itu, kalau dia memahami bahwasanya setiap saatnya dia tadi itu diberi nikmat oleh Allah yang tiada terhingga, maka dia pun akan jadi rindu dan dia pun akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam, Rabbi arini amdur ilaik, wahai Tuhanku perlihatkanlah kepada aku pengen ketemu engkau wahai Allah, aku pengen melihat engkau wahai Allah. Kenapa Nabi Musa sampai rindu, kangen, pengen lihat Allah? Ya karena itu tadi, karena dia faham Allah maha baik. Lihat bagaimana sekujur tubuh kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di tubuh kita ini kalau kita pikir nikmatnya Allah banyak. Rambut nikmatnya satu helai minimal ada dua. Akarnya dibuat lentur, ujungnya dibuat lentur. Dua-duanya lentur. Andaikan akarnya kaku, ujungnya kaku, wah kopiah itu dipakai berapa kali jebol kayak landak. Tapi per rambut ada nikmat minimal dua, belum yang lain, pori-pori, belum mata, pendengaran, kemudian jantung, hati, dan seterusnya, banyak. Belum lagi oksigen. Tuh lihat bagaimana orang-orang yang sakit, oksigen aja perlu bayar, disedot sehari habis sekian ratus bayarnya. Tapi kita tidak pernah ditarif oleh Allah untuk bayar itu semua, tidak pernah. Nah, orang mukmin yang faham betapa baiknya Allah ini sama aku ya, akan terjadi rasa kerinduan, semakin rindu, semakin cinta sama Allah, dan puncaknya ingin bertemu, pengen ketemu Gusti Allah. Nah, ini yang dirasakan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pengen ketemu Allah, minta langsung sama Allah karena beliau kalimullah.
Akan tetapi dijawab oleh Allah, lan tarani, wahai Musa, kau tidak akan bisa melihat aku, bertemu aku ketika masih hidup di dunia. Dunia bukan tempat pertemuan. Pengen ketemu Gusti Allah, dunia tidak layak dijadikan tempat pertemuan. Saking hinanya dunia ini. Akhirnya saat itu Allah memerintahkan Nabi Musa, walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Alamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Akhirnya Allah merintahkan Nabi Musa, wahai Musa, kau pengen melihat aku, ketemu aku, tidak mampu karena dunia ini hina, dunia ini nggak kuat dipakai pertemuan. Lihat coba itu gunung itu lihatan, kalau dia masih tetap kuat maka engkau pun akan bisa melihat aku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu menampakkan cahaya arsy, nur arsy, bukan nurnya Allah ya, cahaya arsy, satu percik titik tok. Gunung itu pun hancur dan Nabi Musa alaihissalam pun pingsan. Artinya dunia ini kita pengen ketemu Allah kok masih hidup di dunia, ya nggak bisa. Nih, secara langsung tidak bisa. Nah, karena itu Allah menggantikan bagi hamba-hamba yang beriman, yang rindu sama Allah, Allah menggantikan dengan dua hal, menjanjikan dua hal. Pertama, Allah menyuruh kita untuk melihat keajaiban dan keindahan alam semesta, yang mana dengan itu kita bisa semakin cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan nek pas ndamak nang dhuwur ngeti langit, ya Allah, langit ombone kaya ngono. Gusti Allah Maha Sugih, Maha Kaya, Maha Kuasa. Tuh lihat langit begitu luasnya. Ana numpak pesawat gak ketok apa-apa, menungso cilik, gak ketok apa-apa, kecil banget manusia ini. Ya Allah, Engkau Maha Besar ya Allah. Ya Allah, Maha indah ciptaanmu ya Allah. Lihat gunung begitu indah, lihat pantai begitu indah. Semuanya yang kita lihat di alam raya ini tujuannya agar kita semakin ingat bahwasanya Allah Maha Kuasa dan Allah menyediakan akhirat untuk hamba-hambanya yang akan dimasukkan surga. Karena itu kita dianjurkan untuk berpikir, merenungi alam semesta yang begitu indah ini, sehingga kangen kita, rindu kita sama Allah sedikit terobati. Wah ya Allah, ciptaan ya Allah luar biasa. Kayak surat, ibarat kayak untuk SMS, untuk surat. Kita lihat keindahan langit, keindahan bumi, keindahan gunung dan seterusnya. Nah, sampai-sampai Abu Darda radhiyallahu an itu beliau mengatakan tafakkuru sa'ah khairan min qiyami lailatin min qiyami lailah. Merenung penciptaan keindahan alam semesta ini lebih baik daripada ibadah semalam suntuk. Sampai Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an min siddati tafkirihi yabulud dam. Saking beliau itu rutin bertafakur, merenungi keindahan alam semesta sehingga mengobati kerinduannya kepada Allah. Maka saking banyaknya beliau tafakur, merenung itu sampai beliau itu kencing darah. Saking agak mikir, oh subhanallah, ini sampai kencing darah diriwayatkan. Saking banyaknya tafakur, mikir-mikir keajaiban penciptaan alam semesta. Kita lihat langit luas, hebat, tanpa tiang. Kita lihat gunung ya, tinggi menjulang. Kita lihat bumi, pantai, keindahan macam-macam di alam raya ini. Itu agar kita semakin ingat sama Allah dan kerinduan kita sama Allah sedikit terobati.
Karena memang ketika hidup di dunia nggak bisa, orang yang rindu sama Allah, pengen ketemu Allah, nggak bisa kalau di alam nyata. Kalau di alam mimpi, Imam Ahmad bin Hambal pernah bermimpi ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada riwayatnya. Tapi di alam nyata nggak bisa, karena dunia ini bukan tempat pertemuan. Karena itu Imam Abu Yusuf bin Asbad, beliau mengatakan ad-dunya lam tukhlaq litandura ilaiha wa innama khuliqat litandura biha ilal akhirah. Dunia ini diciptakan oleh Allah bukan untuk kita pandang aja. Oh apik ya pantene wis mandek ngono tok ndak. Oh bagus ya gunungnya wis mandek gitu tok ndak. Oh bagus ya pantainya, subhanallah, Allah indahnya kayak gini pantai, apalagi yang menciptakan keindahan ini yang maha indah yaitu Allah. Betapa indahnya Allah, betapa sempurnanya zatnya Allah dan seterusnya. Sehingga kita akan semakin ingat akhirat, semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama, Allah memberikan sedikit obat kerinduan untuk hamba-hambanya yang rindu kepada Allah, pengen bertemu, disuruh untuk melihat keajaiban keindahan alam semesta. Ketika melihat subhanallah indahnya, maka dia pun kerinduannya terobati. Allah maha indah, ciptaannya yang begitu indah menunjukkan Allah maha sempurna dan maha indah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertemuan kepada hamba yang beriman kelak ada di surga. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti dari kiamat itu ada wajah-wajah yang mencorong, wajah-wajah yang bercahaya, yaitu wajah-wajahnya orang soleh, wajah-wajahnya orang yang ahli taat, ahli ibadah ketika hidup di dunia. Itu wajahnya nanti bercahaya, dilihat enak gitu. Ila rabbiha nadhirah, dan nanti wajah-wajah yang bercahaya tersebut akan diizinkan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iso ketemu, iso ngerti Gusti Allah. Ketemunya nanti di surga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini kelak di surga itu diizinkan untuk bisa bertemu, melihat keindahan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi di dalam hadis juga bersabda, innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadzal qamar la tudhammuna fi ru'yati. Sesungguhnya kalian nanti akan langsung bisa melihat Tuhan kalian, melihat Allah di surga kelak, sebagaimana kalian di dunia bisa melihat rembulan, tidak perlu desak-desakan, semuanya bisa melihat rembulan. Maka nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bisa dilihat oleh penduduk surga sesuai dengan martabat dan derajatnya masing-masing. Di dalam riwayat lain disebutkan, idza dakhala ahlul jannatil jannah yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum. Ketika sudah penduduk surga itu masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan pada penduduk surga, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian mau aku beri sesuatu sebagai tambahan? Mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Ya Allah, pemberianmu sudah sempurna ya Allah. Ini kami di dalam surga sudah berkelimangan kenikmatan yang tidak pernah kami rasakan di dunia. Makanan, pakaian, istana, tempat tinggal, semuanya fasilitas serba mewah sempurna ya Allah. Pemberianmu sudah sempurna ya Allah, kami sudah ridho, kami sudah puas ya Allah. Apalagi kok ditambahi meneh, wong sudah sempurna begini ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu mempersilahkan dan mengizinkan penduduk surga untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa kok penduduk surga itu diizinkan untuk melihat Allah? Karena orang itu Pak, nek rindu kok belum ketemu, itu jadi sakit. Nah, orang yang menjadi penduduk surga itu tidak ada yang sakit, tidak ada yang menahan rasa sakit tadi, itu tidak ada. Semuanya harus puas, semuanya harus benar-benar dalam keadaan lego. Wong nek belum pernah ketemu, ini kan nggak lego. Siapa sih jadi wong sing ngei terus bisa rindu itu tidak akan bisa terobati kecuali ketemu. Maka di surga, penduduk surga yang sudah berhasil masuk surga, mereka dulu di dunia rindu pengen ketemu Allah. Ketika sudah diberi nikmat yang sehebat-hebatnya di surga, sempurna, tapi masih ada satu, yaitu obat rindu. Maka mereka pun dipersilahkan untuk bertemu, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman Gusti Allah enggak seperti di depan kita, itu enggak. Pokoknya nanti Allah izinkan kita diberi kemampuan untuk melihat Allah. Caranya bagaimana? Itu urusan Allah. Ya. Bukan berarti Allah masuk di surga gitu, enggak. Allah enggak bertempat. Allah tidak di depan kita, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Kenapa? Karena depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah ini arah. Arah itu tempat. Allah enggak butuh tempat. Kita akan diizinkan bisa melihat Allah kalau kita bisa berhasil masuk surga. Di surga itu kita diberi kemampuan untuk bisa melihat Allah tanpa harus hadap-hadapan. Gampangannya ya ten. Sampean saros sakniki itu kan lihat video call HP. Ning di sampean bisa lihat orangnya kayaknya di hadapan sampean, tapi apakah di hadapan sampean itu kan enggak. Wong sampe adepe HP kok. Gitu. Padahal wongnya soalnya boning Amerika, boning Ameriki, gak ngerti wis. Tapi bisa seakan-akan melihat langsung. Padahal yang nggak lihat langsung. Wong itu HP, itu cuman gambar, tapi seakan-akan melihat langsung. Nah, itu gambaran di dunia aja, melihat itu nggak harus dihadapi langsung. Walaupun dia di Amerika atau jauh sana, dilihat langsung bisa pakai HP. Itu gambaran. Cuman nanti di akhirat enggak seperti itu. Oh, berarti dikai HP sitok-sitok. Enggak. Wes pokoknya Gusti Allah mampu. Kalau manusia bisa mampu buat teknologi melihat orang yang jauh tanpa harus berhadapan-hadapan, maka Allah lebih mampu, maha mampu untuk bisa menjadikan penduduk surga bisa melihat keindahan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengimani, mempercayai kelak di surga itu selain diberi kenikmatan sempurna, maka ada tambahan yang luar biasa, pengobat rindu dari setiap orang yang beriman, yaitu diberikan kesempatan untuk bisa bertemu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang ketika di dunia itu ahli ibadah, ahli taat, maka dia akan mendapatkan al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan. Apa tambahan itu? Nah, obat rindu. Mereka dipersilahkan untuk bisa melihat dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sempurna, benar-benar sempurna, mendapatkan fasilitas yang luar biasa, yakni nikmat-nikmat di surga plus ketemu yang membuat surga. Komplit. Sampai mlebu omah gede, ketemu wonge sisan, dipersilakan. Oh, seneng. Enggak cuma nempati rumahnya tok, wonge sing ndi sing penasaran, masih enggak enak, masih enggak plong. Maka untuk jadi plongnya seluruh penduduk surga dikasih kenikmatan plus bisa bertemu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ketika kita masih hidup di dunia, kita dianjurkan untuk melihat keindahan alam semesta agar menjadi sedikit obat daripada kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada golongan-golongan yang mengatakan melihat Allah di surga itu sesuatu yang tidak mungkin alias mustahil, maka itu adalah golongan-golongan yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena di Al-Quran ayatnya jelas, di hadis juga jelas. Jadi walhasil intinya kita semua di dunia ini disuruh untuk melihat keindahan-keindahan yang ada di alam raya ini
dan nanti di akhirat Allah yang akan memperlihatkan keindahannya. Kalau di dunia kita disuruh melihat keindahan ciptaannya, nanti di akhirat Allah akan memperlihatkan kesempurnaan dan keindahan zatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat teragung tersebut, yaitu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua tergolong menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ini sebetulnya pembahasannya agak napa niku berat nggih, tapi memang harus diketahui. Nah, beliau menasihatkan hikmahnya yang keberapa ini tadi memang menerangkan seperti itu. Walhasil intinya ini sebagai rangsangan untuk kita agar benar-benar semakin menjadi hamba Allah yang taat sama Allah, cinta sama Allah, rindu sama Allah, karena Allah menjanjikan pertemuan kepada setiap yang mencintai dan merindukannya. Akan ditemui oleh Allah, dijanjikan pertemuan. Jangan sampai kita malah jadi orang yang jauh dari Allah, maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Maka orang yang seperti ini, naudzubillah, tidak akan ada perjanjian pertemuan terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jadi orang yang seperti itu, karena akan rugi. Allah yang maha besar, Allah yang maha rahmat, Allah yang maha indah menjanjikan pertemuan untuk kita yang sebetulnya manusia, nggak punya apa-apa, hina, terbuat dari air yang hina, ya, tercipta dari air yang hina. Tapi yang maha mulia, yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertemuan kepada kita semuanya. Maka pergunakan kesempatan ketika hidup di dunia dengan sungguh-sungguh kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih saya ingatkan terakhir, besok insya Allah niku hari Arafah, maka kita pergunakan untuk banyak ibadah kepada Allah. Kalau bisa puasa, man shoma yauma Arafah kana lahu kafarah sanatain. Barang siapa, kata Rasulullah, yang puasa besok itu hari Arafah, maka dia akan terhapus dosa-dosa 2 tahun, setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Iman kalau nggak sampai puasa. Tapi kalau bagi yang kerja keras memang nggak mampu puasa, maka berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak baca kalimat la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Ada ulama yang mengatakan baca kulhu sampai 1000 kali. Qul wallahu ahad, surat niku bismillahirrahmanirrahim, qul wallahu ahad Allahu samad 1000 kali. Agar apa? Agar kita termasuk orang-orang yang dipandang oleh Allah dengan rahmatnya di hari Arafah, saat Allah memandang orang-orang yang haji yang sedang berwukuf di padang Arafah sana, di Mina sana, maka kita pun masuk dalam golongan orang-orang yang dipandang oleh Allah di hari yang mulia tersebut, yakni hari Arafah. Dengan cara apa? Kita puasa, atau kalau tidak mampu puasa, dengan berbanyak zikir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih tadi itu membaca kulhu sampai 1000 kali dalam sehari. Maka itu bisa termasuk orang yang tertulis memakmurkan hari Arafah, dan insya Allah termasuk orang yang didekatkan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kelak insya Allah dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap seperti itu. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi